Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Kelas 12 IPA 2 ya. Hadir. Oke, Alif, Ananda, Asti, Aulia, Averio, hadir ya. Bella, hadir. Gimana semuanya hari ini kabarnya sehat? Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin yaitu tentang kimia polimer ya. Oke. Nah, kenapa sih kita belajar tentang kimia polimer dan masuk ke dalam kompetensi dasar yang sangat esensial? Karena kimia polimer ini banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita ya. Salah satu contohnya adalah tempat minum kalian itu terbuat dari polimer, kemudian infocus, kemudian papan LCD ini, kemudian laptop, casing handphone. Nah, itu semua bahan-bahan yang terbuat dari polimer gitu ya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya sehingga kita diwajibkan untuk mempelajari kimia polimer gitu ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin melakukan refleksi awal pembelajaran ya. Oke, silahkan kalian pegang handphonenya. Kemudian kalian boleh masuk ke web menti.com ya. Masukkan ke kodenya 1926673 ya. Happy ya. Oke, semangat dong gitu ya. Lapar, ada yang lapar? Oh ya, ini udah jam 12 ya. Apa ada yang mau pulang juga? Oke, ngantuk. Pengen jualan mochi. Ini pakai tinggal gitu ya. Oke, ya, bingung ya. Gimana rasanya? Sudah jawab. Hari ini udah jajan apa? Yang bilang lapar jam 10 tadi sudah berapa jajan apa? Hari ini sudah jajan apa? Mie tek, puasa, dimsum enak gitu ya. Banyak yang gitu nih. Bawa bekal, belum jajan. Wah, ini ketahuan nih di PHB-in ya. Tahu mami ya. Ketoprak. Wah, dijajan juga siapa nih? Roti mesis. Oke. Mochi belum ada ya? Apa? Mochi mana mochi? Mochi ini kan dikasih nih mochi nih aja jadi mochi ya. Oke. Enak ya? Oke, udah ya? Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Nah, menurut kalian kemasan yang kalian pakai pada saat kalian beli makanan tadi sudah memenuhi standar food grade nggak? Udah belum? Tadi kan ada yang jajan apa tadi? Mie tek-tek. Terus jajan apa lagi? Bakso. Kemasannya gimana? Udah sesuai belum? Masih belum tahu? Belum. Oke. Sudah Bu, saya bawa Tupperware. Oh ya benar. Nah, PVC memenuhi kan ya Bu? Ayo. Tadi malam Ibu udah kasih referensi PVC memenuhi standar atau enggak? Yang memenuhi siapa aja, yang enggak siapa aja? Yang enggak memenuhi siapa aja deh diantaranya? PVC sama polistiren 2 ya. Nah, itu jangan dipakai ya. Oke, berarti kira-kira sudah memenuhi lah ya. Kecuali kalian hari ini ada yang beli bubur pakai styrofoam baru belum memenuhi standar dari kemasan yang food grade ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Kimia polimer. Kita belajar apa? Definisi dari polimer. Ada yang tahu definisi polimer itu apa kemarin? Poli itu artinya apa? Banyak. Meros itu artinya apa kemarin? Bagian-bagian ya? Iya, berarti polimer itu adalah molekul yang banyak yang tersusun dari bagian-bagian atau monomer-monomer yang kecil ya. Itu adalah polimer. Kemudian kita belajar apa kemarin? Penggolongan dari polimer. Berdasarkan asalnya ada polimer apa? Alami, ada polimer
monomernya? Berarti polimernya siapa? Karbohidrat. Pinter Zoya ya. Oke. Kemudian kalau polimer sintetik contohnya apa? Polimer yang buatan contohnya apa? Plastik ya. Oke. Kemudian berdasarkan apa lagi? Susunan rantainya ada polimer linear, bercabang dan cross-link ya. Kemarin sudah dibahas. Kemudian berdasarkan polimerisasi, ada polimerisasi adisi, ada polimerisasi kondensasi. Kalau polimerisasi adisi syaratnya monomernya harus apa? Harus ada apanya? Harus ada ikatan apanya? Ikatan rangka dua. Kimia dari polimer, kemudian bisa menganalisis strukturnya, kemudian polimerisasinya, kemudian kegunaannya, serta ya menganalisis hasil penelusuran informasi. Jadi kalian harus searching di search engine gitu ya, mengenai apa struktur dari polimer, sifat polimer, apakah polimer yang kita pakai itu sudah sesuai dengan standar dari food grade ya. Oke. Nah, berbagai polimer dengan sikap apa? Kreatif, disiplin, komunikatif, kerjasama, penuh tanggung jawab, serta mengembangkan berpikir, komputasi dan problem solving ya. Oke, jadi kalian itu harus komunikatif dan berkolaborasi. Makanya kenapa ibu buat masing-masing kelompok ya yang tersusun dari 3 orang. Oke, nah sekarang silahkan kalian duduk per kelompok ya, duduk dengan teman sekelompoknya ya. Gak apa-apa, mejanya 1, mejanya 2, kursinya 3 ya. Sebagai wadah kemasan makanan tersebut, pedagang kaki lima pun dan juga industri besar memanfaatkan styrofoam untuk kemasan makanan karena dinilai lebih praktis. Namun apakah styrofoam benar aman untuk makanan dan tidak berbahaya bagi kesehatan? Berikut liputan untuk Anda, dan informasi ini juga akan sekaligus menutup zona bisnis sore hari ini. Siapa yang tak kenal dengan wadah styrofoam alias gabu sintetis? Dengan mudah kita menemukan styrofoam digunakan untuk membungkus makanan. Tak hanya pedagang kaki lima, industri besar juga memanfaatkan styrofoam sebagai kemasan makanan. Salah satunya sejumlah produsen mie instan di Indonesia. Styrofoam dibuat dari polistiren, zat kimia yang sifatnya ringan, serta bisa berbentuk cair maupun busa padat setelah diproses. Styrofoam juga mengandung beberapa zat kimia seperti benzene dan stiren. Dua zat ini dianggap berbahaya karena tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Dalam makanan berkadar lemak tinggi, bahan kimia pada styrofoam lebih mudah larut ke dalam makanan tersebut. Sementara makin panas minuman atau makanan, semakin cepat pula migrasi bahan kimia pada styrofoam terhadap makanan atau minuman tersebut. Penasaran dengan potensi bahaya styrofoam pada kemasan makanan? Kami menguji 2 sampel styrofoam ke laboratorium jasa pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi Universitas IPB. Sampel pertama, styrofoam berbentuk cup yang biasa digunakan sebagai wadah mie instan. Sampel kedua adalah styrofoam bentuk kotak yang banyak digunakan mengemas makanan oleh pedagang kaki lima. Hasil uji lab mendeteksi parameter overall migration dan residu stiren pada kedua kemasan. Di antaranya itu masalah yang ada di video tadi itu apa yang muncul? Bahaya dari apa? Styrofoam. Bahwa di styrofoam ada apa? Ada stirena yang merupakan monomer dari polistirena atau styrofoam tadi. Jadi kalau ada sisa monomer yang tidak membentuk polimerisasi, sisanya tadi, residunya tadi, itu yang akan menyebabkan karsinogenik pada tubuh kita. Memang secara lab residunya itu kecil, tapi dia tetap memiliki potensi memicu kanker. Jadi apalagi kalau misalnya kita terakumulasi gitu. Jadi si kadar sirenya terakumulasi. Misalnya kalian hampir setiap hari menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanan, maka akan tertumpuk di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah itu adalah bahaya dari stirena. Maka akan muncul lagi, apakah stirena monomer dari styrofoam? Benar nggak? Stirena monomer dari siapa tadi? Polistirena atau styrofoam ya. Kemudian polistirena merupakan konsep materi dari kimia apa tadi? Polimer. Kemudian ini apa? Berarti styrofoam sudah memenuhi standar food grade atau belum? Masih tanda tanya. Nah dari pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu akan
membantu kalian memecahkan masalah apakah styrofoam itu aman atau tidak. Kalau styrofoam itu tidak aman, berarti yang aman itu polimer apa gitu yang bisa digunakan sebagai kemasan makanan ya. Oke. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, sekarang mulai pencarian data dan Ibu yakin kalian sudah melakukan pencarian data karena kalian sudah mengisi LKPD ya. Pasti kalian sudah mencari jenis-jenis polimer. Jenis polimer kemarin ada berapa? 7. Ada apa aja? Ada PET, terus ada apa lagi? HDPE, ada apa lagi? Apa? Iya, ada PVC, ada apa lagi? Iya, ada LDPE, ada apa lagi? Ada polipropilen, ada apa lagi? Ada stiren, terakhir ada polikarbonat. Iya ya, ada 7 ya. Nah, di antara 7 itu nanti siapa yang sudah memenuhi standar food grade ya. Oke. Kemudian apa lagi? Analisis jawaban. Nah, analisis jawaban ini dengan cara kalian melengkapi LKPD. Nah, sekarang baru kita mulai diskusi. Kalian sudah melengkapi LKPD-nya kan? Oke. Nah, Ibu pengen tahu jawaban setiap per kelompok ya. Oke. Kelompok 8 Kak Yasmin ya di belakang. Oke. Kak Yasmin, hal penting apa aja yang tadi Kak Yasmin dapat dari video tadi? Hal penting yang kalian catat. Yuk, apa aja yang penting-pentingnya? Styrofoam mengandung bahan kimia berbahaya seperti benzena sama stirena. Oke, ada benzen dan stirena hal pentingnya ya. Oke, yang bahaya. Terus ada apa lagi? Terus sulit dicerna untuk manusia, terutama makanan dan minuman khusus. Oke. Itu ada PET atau polyethylene terephthalate, ya terephthalate. Itu terus monomernya itu terephthalate kayak gini bentuknya. Saya nggak pakai gambar. Terusnya yang struktur polimer itu gambarnya kayak gini. Polimerisasinya itu polimerisasi kondensasi, terus bersifat termoflas. Sifat polimernya itu yang pertama punya kekuatan yang tinggi, transparan, tahan terhadap goresan, dan penetrasi gas dan uap air. Keselamatan kesehatan, bahan material kemasan makanannya harus aman untuk kontak dengan makanan dan tidak boleh mengandung zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Kalau sesuai dari kebutuhan kelayakan atau BPOM, bahan materialnya harus memenuhi persyaratan keamanan dan kelayakan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur yang berwenang. Tidak bereaksi dengan makanan, bahan material tidak boleh bereaksi dengan makanan atau minuman yang dikemas di dalamnya sehingga tidak mengubah rasa, aroma, atau kualitas makanan. Ya, oke. Manakah dari beberapa jenis polimer yang memiliki kualitas bahan material terbaik? Jadi setelah dianalisis di nomor 7 dan di nomor 8, nomor 9 itu kalian akan memilih yang mana. Jadi setelah kalian diskusi dengan teman kelompok, kalian saatnya memilih polimer apa saja yang aman bagi kesehatan keburuk khususnya kemasan makanan. Polimer apa saja nak? HDPE, apa lagi? Polypropylen, terus LDPE, terus sama aja, cuma itu aja. Sedangkan styrofoam sama satu lagi PVC itu tidak aman, jadi jangan dipakai ya. Oke. Nah, sekarang kesimpulannya udah tadi ya. Berarti hanya apa tadi? Hanya polistiren. Berarti kesimpulannya tadi polistirena yang di video tadi berarti tidak aman digunakan karena ada zat berbahaya yang larut dalam makanan. Itu yang pertama. Material polimer yang aman digunakan itu adalah PET, HDPE, LDPE, dan PP. Hanya saja PET dan HDPE itu hanya untuk digunakan sekali pakai. Jadi nggak boleh lebih daripada satu kali pakai. Oke. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.